bahan sambutan seperti ini banyaknya. Tapi setelah saya mendengar tadi Dr. Buya Anwar Abbas menyampaikan itu, saya enggak jadi juga pegang ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Khodari Podcast Rakyat, channel yang luar biasa bagi kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini begitu ramai bahwa kemarin ramai dibicarakan bahwa Pak Jokowi dikritik. Nah, ini yang sebenarnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa tugas negara kita menurut konstitusi adalah melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat, mensejahterakan rakyat, dan ikut menjaga ketertiban dunia. Saya rasa pemerintah kita sudah berhasil mensejahterakan rakyat. Tapi rakyat yang sudah bisa tersejahterakan dan disejahterakan oleh pemerintah tersebut kebanyakan adalah mereka-mereka yang kalau kita kaitkan dengan dunia usaha, itu mereka-mereka yang ada di kelompok usaha besar dan menengah serta usaha kecil. Sementara mereka-mereka yang ada di level usaha mikro dan ultramikro itu tampak oleh kita belum begitu terjamah, terutama oleh dunia perbankan. Sehingga akibatnya kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat kita tampak semakin terjal. Dan itu bisa kita lihat dalam indeks Gini ekonomi kita yang berada pada angka 0,39. Kalau saya tidak salah sebelum Pak Jokowi 0,41 ya. Tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi turun ya menjadi 0,39. Cuma dalam bidang pertanahan indeks Gini kita sangat memprihatinkan, itu 0,59, artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99% itu hanya menguasai 41% lahan yang ada di negeri ini. Padahal seperti kita ketahui bersama, jumlah usaha besar itu cuma besarnya hanya 0,01% dengan jumlah pelaku usaha 5.550 dengan total aset di atas 10 miliar. Ya. Usaha menengah besarnya adalah 0,09% dengan jumlah pelaku usaha 60.702 dengan total aset lebih dari 50 juta rupiah, dan usaha kecil besarnya 1,22% dengan jumlah pelaku 783.132 dan total aset di atas 50 juta rupiah. Jadi dari data ini ya kita ketahui bahwa total mereka-mereka yang sudah terperhatikan oleh pemerintah dan dunia perbankan itu ada di sekitar angka 1,32%. Atau lebih kurang kalau dilihat dari jumlah pelaku yaitu 849.334 pelaku usaha. Sementara jumlah usaha mikro dan ultramikro besarnya adalah 98,68% dengan jumlah pelaku usaha yaitu sekitar 63,3 juta jiwa, 63,3 juta pelaku, di mana total asetnya sama dan atau di bawah 50 juta rupiah. Dan itu boleh dikatakan tidak dan atau belum terurus oleh kita secara bersama-sama dengan baik. Ya. Tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh kita. Oleh karena itu kalau kita coba membuat gambar ya dari struktur dunia usaha yang ada saat ini di negeri kita, maka dia akan terlihat seperti piramid. Ya, seperti piramid
Tetapi malah saya coba-coba gitu, seperti kubah Masjid Istiqlal. Jadi yang di tengah-tengahnya itu ya, jadi kubahnya besar, lalu ada di tengah tiang, ya itulah dia usaha besar di situ, usaha menengah di situ, usaha kecil di situ. Sementara yang kubahnya besar itu, itulah dia usaha mikro dan ultra mikro ya. Nah tapi oke lah, kita cobakan saja ya, bentuknya seperti piramid ya, di atas kecil, di tengah agak membesar, dan yang paling besar itu adalah di lapis bawah. Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu dia akan menciptakan sesuatu yang tidak baik. Karena dia akan menimbulkan kesenjangan sosial yang dari tahun ke tahun akan semakin tajam dan tajam. Dan hal itu tentu jelas tidak baik dan akan sangat berbahaya. Karena dia sangat potensial akan mengganggu stabilitas dan rasa persatuan serta kesatuan di antara kita sebagai warga bangsa. Di samping itu, dari perspektif ekonomi, tentu saja daya beli masyarakat kita secara agregat tidak akan bisa naik secara signifikan. Oleh karena itu, dalam sambutan ini saya ingin mengusulkan agar pemerintah pertama ya memiliki affirmative action yang lebih kuat lagi, yang lebih besar lagi. Bukannya tidak ada affirmative action, sudah ada affirmative action. Cuma menurut saya untuk bisa merubah situasi ya, kita minta pemerintah supaya ya memiliki affirmative action yang jauh lebih hebat, lebih besar lagi dari yang ada hari ini ya. Yang bentuknya adalah berupa kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mereka yang ada di lapis bawah. Terutama mereka-mereka yang ada dalam kelompok usaha mikro dan ultra mikro, dengan membantu dan mendampingi serta memfasilitasi mereka dalam hal-hal yang terkait dengan permodalan, proses produksi, marketing, dan manajemen. Ini penting untuk kita lakukan agar bentuk dari struktur dunia usaha kita bisa bertransformasi ya. Dari bentuk seperti piramid kepada bentuk seperti belah ketupat. Di mana jumlah pelakunya seperti kita ketahui, belah ketupat itu bentuknya seperti ini ya. Kecil di atas, besar di tengah, kecil di bawah. Nah, menurut Profesor Dr. B.J. Habibie, untuk di atas itu cukup 2%, di bawah 3%, dan di tengah-tengah itu 95%. Bila hal ini bisa terjadi dan bisa kita wujudkan, maka tentu daya beli masyarakat kita akan meningkat dengan tajam, sehingga apapun yang kita produksi di negeri ini, kalau itu dibutuhkan dan disukai oleh pasar, asal harganya kompetitif, maka tentu akan laku, sehingga hal demikian jelas akan bisa membuat ekonomi kita akan semakin menggeliat dan semakin berkembang dengan dinamis, sehingga kalau PricewaterhouseCoopers memperkirakan negara kita tahun 2040-2050 akan menjadi salah satu negara terbesar keempat di dunia, dilihat dari perspektif PDB-nya setelah China, Amerika, dan India, maka hal itu tentu akan bisa kita akselerasi dan kita percepat menjadi tahun 2030 atau 2035. Nah, dan kita memang sangat mengharapkan ya Pak Jokowi bisa meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk itu. Bahwa kritik terbuka langsung disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, yakni Anwar Abbas, di hadapan Presiden Joko Widodo, terkait dengan kritikan masifnya penguasa lahan yang dikuasai 1% penduduk Indonesia. Ini yang menjadi sorotan bagi kita, bahwa Presiden pun mengakui adanya persoalan itu, namun Presiden menjawab bukan dirinya lah yang membagikan lahan tersebut. Lantas, apa motif dibalik kritik pedas yang dilontarkan Anwar Abbas ini? Benarkah Pak Presiden, Pak Jokowi itu anti kritik? Nah, ini yang menjadi persoalan penting. Sebenarnya kalau kita lihat di di beritasindonews.com itu momen saat Presiden Joko Widodo sengaja tak membaca bahan sambutan yang sudah disiapkan untuk menjawab langsung kritikan dari Wakil Ketua Umum
Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas dalam acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam 2 MUI. Pada mulanya, Anwar Abbas itu memberikan sambutan terlebih dahulu. Ia menjelaskan bahwa masih banyak warga yang belum sejahtera. Anwar juga menyampaikan data terkait indeks economics yang menyoroti terkait indeks ini yang mengalami penurunan dan selanjutnya terkait ketimpangan di bidang pertanahan. Cuma dalam bidang pertanahan indeks gini kita sangat memperhatikan itu 0,59%, artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini, sementara yang jumlahnya sekitar 99% itu hanya menguasai 41% lahan yang ada di negeri ini. Juga usai Anwar Abbas menyampaikan sambutan, Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi, memberikan sambutan dan ia memilih menjawab kritikan dari Anwar Abbas itu. Oke, kita tonton videonya ini. Jadi Pak Anwar Abbas memberikan satu statement atau kritikan kepada Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi menjawab. Kita tonton video ini. Bahan sambutan seperti ini banyaknya. Tapi setelah saya mendengar tadi Dr. Buya Anwar Abbas menyampaikan itu, saya nggak jadi juga pegang ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini. Yang pertama yang berkaitan dengan lahan, dengan tanah, penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab, harus saya jawab. Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektar dari target 12 juta yang ingin kita bagi. Dan saat ini kita sudah memiliki bank tanah. Akan kita lihat HGU, HGB yang diterlantarkan semuanya. Mungkin insya Allah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai. Untuk saya cabut satu persatu. Yang diterlantarkan karena banyak sekali. Konsesinya diberikan, sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun, tapi tidak diapa-apakan. Sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain. Tetapi kalau Bapak Ibu semuanya, saya pernah menawarkan ini waktu pertemuan di Persis di Bandung. Karena ada yang menanyakan juga masalah itu, saya jawab sama. Kalau Bapak Ibu sekalian, ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar? Bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar. Tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Akan saya berikan, saya akan berusaha untuk memberikan itu, insya Allah. Karena saya juga punya bahan banyak, stok, tapi enggak saya buka kemana-mana. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki, silahkan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas. Ya saya juga dipikir saya enggak kepikiran,
Gini rasio waktu saya masuk 0,41 lebih. Kepikiran Bapak Ibu sekalian. Gap seperti itu kepikiran. Jangan dipikir saya enggak kepikiran. Karena saya merasakan, jadi orang susah, saya merasakan betul. Dan enak menjadi orang yang tidak susah memang. Silakan. Untuk apa? Tapi jangan menunjuk, Pak saya yang di Kalimantan saja. Jangan. Saya yang memutuskan, oh Bapak butuh 10.000 ya, saya berikan ada ini di Sumatera. Oh 50.000 saya ada ini di Kalimantan, silakan. Dengan sebuah visibility yang hitung-hitungan dan kalkulasinya jelas. Jangan sampai kita berikan, tahu-tahu diambil juga yang itu lagi. Dibeli yang itu lagi. Untuk apa saya memberikan konsesi kalau untuk itu? Dan itu kejadian sudah berpuluh-puluh kali seperti itu terus. Kritikannya adalah begini. Yang pertama yang berkaitan dengan lahan, dengan tanah, penguasaan lahan, penguasaan tanah, apa yang disampaikan oleh Buya betul. Tapi bukan yang membagi, tetapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab. Harus saya jawab. Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektar dari target 12 juta dari yang ingin kita bagi. Pak Jokowi juga memaparkan terkait bank tanah dan akan melihat hak guna usaha dan hak guna bangunan yang ditelantarkan. Pak Jokowi juga ingatkan terkait tawaran untuk penggunaan lahan. Ia menegaskan bahwa tujuan penggunaan lahan tersebut harus jelas. Dan ini kritikan langsung dari Buya Abbas. Jadi begini, persoalannya itu adalah dari dulu memang Pak Jokowi itu sering dikritik sebenarnya. Bahwa kritikan di sinilah yang kemudian tidak hanya mengkritik satu kritikan tersebut tidak hanya kita dibiarkan begitu saja, tetapi Pak Jokowi sudah menjawab betul bahwa apa yang dikritikkan itu memang sesuai dengan data, tetapi bukan Pak Jokowi yang membagikan itu. Nah, ini adalah harus paham masyarakat Indonesia di sini bahwa kritikan itu mungkin ya biasa aja bagi saya. Maka dari sinilah yang kemudian Pak Jokowi itu sudah ada data, sudah memberikan bukti-bukti yang nyata, dan ini harus paham. Nah, memang kalau kritikan seperti ini saya rasa ya biasa-biasa aja sebenarnya sih. Tapi wajar bagi pendukung Pak Jokowi yang pro dan kontra pasti tidak terima dikritik hal seperti itu karena memang kritikannya adalah sangat pedas. Ya, bagi saya pribadi, Pak Jokowi dikritik seperti itu ya biasa aja sebenarnya. Karena apa? Karena Pak Jokowi bagi saya itu sudah sejak dulu dikritik. Nah, maka kemudian yang menjadi persoalan sekarang itu adalah pro yang kontra terhadap Pak Jokowi. Dan ini adalah menjadi sasaran dan menjadi guyonan bagi kita bahwa ada yang pro dan ada yang kontra. Disinilah yang kemudian kritikan ini adalah pedas. Padahal tidak. Hal seperti itu ya bagi saya kritikannya bukan pedas. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia pada saat ini sering membesar-besarkan kritikan-kritikan tersebut. Atau ya walaupun ada kritikan seperti itu ya memang bagi saya itu ya hanya lelucon saja bahwa generasi sekarang itu harus paham betul bahwa
hal terjadi itu seperti Pak Jokowi misalnya itu sudah kebal kritikan-kritikan hal seperti itu. Jadi wajar dong sampai Pak Jokowi itu tidak teks yang disiapkan Pak Jokowi itu tidak disampaikan, bahkan lebih menjawab apa yang dikritikan oleh Pak Anwar Abbas ini. Dan juga mengatakan dalam kritikannya tersebut bahwa Pak Anwar Abbas itu belak-belakan kritik dan juga Pak Jokowi belak-belakan menjawab kritikan Pak Anwar Abbas soal penguasaan lahan meskipun umat Islam merupakan mayoritas, namun penguasaan ekonomi itu masih dipegang oleh kelompok minoritas. Kondisi itu membuat keprihatinan sendiri bagi umat Islam dan melahirkan gerakan yang fokus pada pemberdayaan ekonomi umat. Kita sangat memahami bahwa kesulitan, kefakiran, kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran atau kesesatan. Ini merupakan jihad kita, para alim ulama di MUI, masyarakat yang peduli pada ekonomi umat Islam agar bisa keluar dari kondisi kesulitan itu. Resolusi jihad ekonomi umat yang merupakan hal Kongres yang mengurus tema arus baru penguatan ekonomi Indonesia terdiri dari 9 poin, yakni gerakan produksi dan belanja nasional, mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia, menghadirkan lembaga penjaminan nasional syariah untuk usaha ultra mikro dan mikro yang mudah, murah, dan aman, dan mempercepat terciptanya model bisnis unggulan daerah yang dijalankan secara profesional. Ini berbicara tentang ekonomi Indonesia itu saat ini ya memang kita akui bahwa di era pandemi ini kan sudah artinya tidak stabil lah. Bukan presiden yang kita salahkan, semuanya itu mengalami dampak hal seperti itu. Saya kira kritikan-kritikan seperti itu ya kepada siapapun itu harus jernih bahwa itu ya biasa aja bagi saya, karena memang kritikan Pak Jokowi itu adalah ya dari dulu memang dikritik hal seperti itu, tetapi ya bagi di pro dan kontra kita itu menjadi kendala sebenarnya, dan itu yang kami sampaikan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.